البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Dalam sekalian baca kitab Al-Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah di kitab yang terakhir di buku Maram ini, kitab Jami'. Dan sudah kita selesaikan bab at-targhib fi makarimil akhlaq, anjuran di dalam akhlak yang mulia. Dan kita akan masuk bab yang terakhir di buku ini. Demikian juga di kitab Jami', ya, dua kitab yang terakhir di Bulughul Maram. Kita sudah belajar beberapa tahun. Bab dzikir wa doa. Bab yang terakhir itu bab dzikir dan doa. Insya Allah kita akan mengulang lagi Bulughul Maram ini karena banyak faedah dalamnya. Demikian juga yakni takarrur, apa yang dia diulang-ulang dia akan tetap. Mungkin kita lupa apa yang pernah lewat, apalagi bahasan-bahasan yang sulit. Ya, disebutkan di sini bab dzikir wa doa, bab tentang dzikir dan doa. Imam Syu'ani boleh menyebutkan di Subul Salam tentang makna dzikir. Sebutkan dzikir masdar dzakar, ini mengingat. Wa ma yajri 'ala lisan wal qalb, yaitu apa yang mengalir di lisan, lidah dan hati. Apa yang kita ucapkan dengan lisan kita mengalir, zikir itu. Dan hati. Wal muradu bihi dzikrullah. Maksudnya di sini adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir pada Allah. Ya. Sedangkan doa itu masdar da'a, belajar nahwu da'a. Bahwa tolak, meminta. Da'a bisa memanggil, meminta. Ya, demikian. Wa yutlaqu 'ala al-hasi 'ala fi'li syai'. Padahal dimutlakan kepada anjuran untuk melakukan suatu. Ya, demikian. Kemudian disebutkan, ya, ini asalnya zikir, ya, sudah selesai. Zikir yaitu apa-apa yang mengalir di lisan dan hati. Maksudnya di sini zikir pada Allah. Dan doa disebutkan di kitab-kitab tauhid ada dua, saya dalam usul salasah kan. Ada dua masalah. Seperti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan kita rezeki, atau untuk Allah Subhanahu wa taala menolak bahaya yang akan menimpa kita. Itu namanya doa masalah. Ayas'ala rabbahu ayyarzuqahu syai'an aw ayyasfa'anhu syai'an. Minta Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan sesuatu, memberikan rezeki sesuatu, atau untuk menolak bahaya yang ada. Yang kedua, doa ibadah. Doa ibadah ini doa berupa taat. Terikat lillahi bita'ah, yakni terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Itu. Ini ibadah secara umum. Doa ibadah itu ibadah secara umum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Kemudian disebutkan di beberapa buku di situ ada adab berdoa. Ini kita masuk ini di bab yang terakhir di Bulughul Maram ini. Ya, di situ disebutkan oleh Syekh Basam tentang adab seseorang berdoa. Ada adabnya. Yang disebutkan oleh Syekh Basam di Syarah Bulughul Maram ini. Disebutkan ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Innal madhab al-mukhtar alladhi alaihi fuqaha. Sesungguhnya madhab yang terpilih yang padanya itu para ahli fikih dan ahli hadis dan jumhur ulama bahwa doa itu mustahab. Doa itu disukai, bukan wajib, mustahab. Baik salaf ataupun khalaf, ulama terdahulu ataupun yang belakangan. Itu. Kemudian di antara adabnya bisa ditulis famin adabiha wa huwa adabiha, adab, dan itu yang paling kuat semua Imam Nawawi. Ulama berikhlas dulu ya. Tapi di sini belum mendahulukan apa? Saya ditulis adabnya yang pertama ini ada 17 adab. Yaitu apa? Tajanub al-haram, makalan normal basan dan masraban. Menjauhi yang haram dari makanan, pakaian dan minuman. Ini seorang ketika berdoa hendaknya apa? Untuk menjauhi yang haram, makanan, minuman, pakaian. Itu ada hadis yang masyhur, ya, semoga kalau rajul
Jadi lusafaru as'asa akbar yang disebutkan. Ya Rabbi wa masyrabu haram. Kan itu demikian. Ma'ruf ini. Kemudian yang kedua, ikhlas lillah, ikhlas. Kita ya meninggalkan dalil-dalilnya karena banyak dan sudah makruh. Kemudian yang ketiga apa? Wudu. Jelas. Ada wudu, ada berdoa. Yaitu apa tadi? Makanan yang halal, hujan yang haram. Kemudian ikhlas. Yang ketiga wudu. Arab yang keempat istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Ini makruh juga karena itu adalah kiblat kita ketika berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang alhamdulillah orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah asana Allah, memuji Allah dulu. Jangan langsung minta, Anda muji dulu. Alhamdulillah, kan itu. Kata alhamdulillah. Wassalatu wassalamu itu. Jadi memuji Allah dulu, jangan langsung minta. Kemudian keenam as-shalah ala nabi. Ala nabi juga sholawat jangan ditinggalkan. Itu ada hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar juga nanti di bab ini juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Tirmidzi sahih. Maka ada qaumun maq'adan, tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk, lam yazkurullah, tidak berzikir kepada Allah, wa lam yusallu ala nabi, dan tidak salat kepada nabi. Sahih ini. Bagi kita yang berkecimpung dengan hadis Ahlussunnah, jangan meninggalkan salat kepada nabi. Enggak apa-apa, itu bukan dan kebiasaan orang-orang sufi, itu Ahlussunnah. Ahli ibadah, ahli suruh. Duduk, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, masyaallah. Itu adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita meremehkan selawat. Duduk, berdiri, pergi jalan. Bahkan Nabi mengatakan tidaklah seseorang duduk di suatu tempat duduk dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak selawat kepada Nabi, illa kana alaihim, kecuali atas dia itu hasratan, kerugian yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nanti ada semua di sini. Allahumma shalli ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai mana yang Nabi bimbingkan ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala wajib. Atau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Salawat. Lisan kita mudah mengucapkan itu bukan kebiasaan orang sufi, itu kebiasaan Ahlussunnah. Itu para salaf demikian. Itu Nabi yang menganjurkan, tidaklah seorang duduk kemudian tidak berzikir kepada Allah, tidak salawat kepada Nabi. Lihat, salawat kepada Nabi. Tidaklah kita salawat kepada Nabi kecuali ya Allah memberikan salawat 10 kali lipat. Salawat jangan ditinggalkan. Mau berdoa salawat. Ya, karena yang tidak salawat kepada Nabi kecuali itu adalah kerugian nanti pada hari kiamat. Ya ini. Kemudian yang ketujuh, wa minha bastul yadain. Di antaranya membentangkan dua tangan, wa rafuhuma hadwal mankibain, mengangkatnya sejajar dengan mangkib pundak. Mengangkat dua tangan gitu. Jadi nomor 6 tadi selawat kepada Nabi, yang ketujuh mengangkat dua tangan. Kemudian asamin yang kedelapan, wa minha at-ta'addub wal khusyuk wal maskanah wal khudu', khusyuk dan khudu'. Tenang. Khusyuk dan tenang ketika berdoa itu. Ya. Ud'u rabbakum tadarruan. Allah Subhanahu wa taala berdoa pada Rabb kalian dengan tadarru', dengan khusyuk, dengan tenang, merendahkan diri. Yang kesembilan, meminta Aisyah ala bi asma'i al-idham al-husna, meminta dengan nama-nama Allah. Didahulukan dulu ya Rahman ya Rahim. Ya Ghaffar. Gitu. Ini ya sesuai kalau kita minta rezeki ya Razzaq. Ya ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa nama-nama yang agung yang husna. Kemudian yang 10 adalah minha al-i'tiraf bidunub, mengaku kesalahannya. Allahumma ighfirli. Ya ini sepantasnya demikian adanya. 11 ayas'al bi azmin wa raghbah, meminta dengan sungguh-sungguh. Jangan mengatakan ini syi'ta kalau engkau mau ya Allah, tidak boleh. Meminta dengan sungguh-sungguh, wa raghbah dan harap. Wajid dan istihad, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan sangat bersungguh-sungguh. Ini yang ke-11, ini minta dengan sungguh-sungguh. Yang ke-12, minha idhar al-qalb. Hati itu hadir, wa tasinu raja, dan harapan yang bagus. Jadi kita kadang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kita enggak memahami apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu diulangi kalau sendiri. Kadang kita kan ngomong tapi enggak tahu ngomong apa. Ya, jadi kita ngomong sambil menghayati istilahnya itu. Apa sih yang diomongkan itu apa? Juga bukan hanya cuma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kita enggak menghayati apa yang kita omongkan, ya. Diulang lagi. Enggak apa-apa. Jadi menghadirkan hati.
Wa minha yang ke-13 takriru doa wal ilhah fihi. Mengulang-ulang doa dan merengek-rengek. Ilhah itu meminta sangat. Yang ke-14 wa minha ala yasta'jil. Jangan terburu-buru. Di situ ada hadis ya. Istajab hadikum malam ya'jal. Disukai, ini diijabai salah seorang kalian doanya selama tidak terburu-buru. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ini minta jangan terburu-buru, langsung Islam Raja Sa'adat saatnya doa langsung nanti dikabulkan. Enggak. Butuh waktu. Enggak terburu-buru. Yang ke-15 pemindah ayat rasad al-awqat al-syarifah. Mencari-cari waktu yang mulia. Nah, itu juga mengambil kesempatan. Orang aja cari promo kan itu. Cari waktu-waktu seperti itu. Ada enggak gitu. Lihat dulu kalau ada toko, ada enggak promonya itu. Ini juga orang ketika berdoa lebih lagi mencari waktu-waktu yang mulia. Ya, nanti yang disebutkan insyaallah. Yang ke-16 ayatan lima ahwal asyarifah. Memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia. Seperti apa? Sujud, kan itu. Orang yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud. Selain mengatakan nuzul guys, ketika turun hujan. Yang ke-16 itu. Jadi mencari waktu yang mulia, memanfaatkan keadaan yang mulia, yaitu seperti sujud, turunnya hujan. Yang ke-17 minha ayat wa bilisani dzillah wa iftiqar. Berdoa dengan lidah yang merendahkan diri kepada Allah. Ya. La bilisan al-fasaha wal intilaq. Ini seperti lisan orang yang menyombongkan diri. Atau fushah, ini fasih ucapannya. Tidak, bukan butuh minta. Ini 17 ya terakhir. Demikian. Ini ada bendanya kita melakukan itu. Ini waktu-waktu yang ijabah yaitu malam Lailatul Qadar, hari Arafah, bulan Ramadan, ya selain malam Jumat. Suara saya baca demikian. Dari apa nih Imam Nawawi? Hari Jumat, ya. Kemudian di akhir ya sebelum maghrib itu hari Jumat, tengah malam, ya demikian. Ini di antara waktu-waktu yang diharapkan. Kita baca hadis yang pertama, qala Allah Ta'ala, hadis nomor 1536. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, hadis ini dhaif. Di situ ada Karimah bintu Al-Hashas. Biasa kalau orangnya itu perempuan biasa, yaitu apa namanya? Majhulah, tidak diketahui. Karimah bintul Hashas. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadis qudsi ana ma'abdi aku bersama dengan hambaku ma dzakarani selama dia mengingat aku wa taharakat dan bergerak taharokat bi dengannya ya denganku bergerak denganku syafatahu dua mulutnya. Nah ini doa. Para jemaah Ibnu Majah, kalau Imam Ibnu Majah, Usul Ibnu Hibban, Sunan Ibnu Hibban, biasa Ibnu Hibban kalau belajar hadis, belajar ta'dil Ibnu Hibban termasuk mutasahil dalam hal apa? Mensikohkan orang yang majhul gitu. Pokoknya kalau muridnya itu dua, ya sudah sikoh gitu. Dari yang mencela ini mazhabnya beliau. Dhaif. Karena tadi kan majhul lagi perempuan tadi. Wa dzakara al-Bukhari ta'liqan, Imam Bukhari menyebutkannya dalam bentuk ta'liq. Ya, tidak cuma sanad-sanad lengkap. Dhaif hadis ini. Coba bagi kita hadis dalam Arba'in Nawawi, hadis sahih itu yang dengan ini Ibnu Rajab mengakhiri ya Arba'in Nawawi yang dilengkapi menjadi 10, menjadi 50. Bisa ditulis ya, ini hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi. Ana rajulan ja'ila Nabi, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam, sesungguhnya syariat-syariat Islam qad surat aliyah telah banyak atasku. Syariat-syariat banyak sekali. Salat, puasa, zakat dan sebagainya. Amalan-amalan soleh banyak sekali. Famurni bi syai'in. Perintahkan aku dengan sesuatu atasabbasu bihi, yang berpegang dengannya. Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, la yazalu lisanu. Terus menerus lisanmu, lidahmu itu rataban, basah. Rataban yang rutab. Kurma rutab itu yang masih basah, belum masak sekali. Ini paling mahal. Min dzikrillah, terus menerus lisanmu, lidahmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Ini sahih ya. Ya, sampai di sini
ketiga sholat jenazah, seperti itu.